It's this feeling, I know it's gonna be okay, cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful. Oh Allah, save me from the hell. It's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful. Oh Allah, save me from the hell. It's darkest, Ya Allah. Amantu billahi. Meaningful Ways didukung oleh keluarga besar MSP
dan sedang berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJA, OSP, dan Skill School. Baik, sebelum kita mulai, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, kita doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kepada Teh Galica, falyatafaddal alaihi masyfura. Mangga, Teh Galica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya saya diajak di webinar ini. Webinar pada subuh ini, kalau buat ibu-ibu sebenarnya challenging banget ya, gitu kan. Keinginan besar buat ikut webinar selalu ada, gitu kan. Tapi pasti kebayang pikirannya, belum bikin bekal, belum nyiapin sarapan, dan pasti itu harus dimulai lebih subuh ya. Tapi ya itu kalau kayak saya ngerasa di sini, saya lihat ibu-ibu banyak gitu kan, saya ngerasa akhirnya kita harus berpikir gitu kan, gimana caranya supaya kita bisa ngasih hak diri kita untuk nambah ilmu, untuk nambah wawasan gitu kan, tapi di rumah juga aman gitu. Kalau saya tadi malam saya tidur lebih cepat, saya nyiapin semuanya, udah disiapin buat bekalnya, udah apanya gitu kan, tinggal nanti dilakuin aja gitu. Tapi itu balik lagi, eh, untuk orang tua, terutama ibu-ibu gitu ya, kita sering banget mendahulukan orang lain, ya kan? Nyiapin semua kebutuhan orang rumah. Tapi kadang kita lupa bahwa diri kita pun punya hak, ya. Bukan cuma perut aja yang harus diisikan ya, tapi bagian atas, kepala pun gitu kan harus diisi. Supaya kita tetap bisa jadi orang tua yang cerdas, orang tua yang pinter. Karena zaman sekarang informasi cepet banget ya, cepet banget eh, menyebarnya, cepet banget eh, didapatnya sama anak-anak kita. Kalau kita nggak cerdas, kalau kita nggak update terus tentang segala informasi di kehidupan ini, ya anak kita nggak akan banyak nanya ke kita, nanyanya ke orang lain, ya, nanyanya ke temen, nanyanya ke sekitar yang belum tentu jawabannya benar. Gitu. Gimana kabarnya hari ini, ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak sehat? Share screen-nya udah keluar ya, Kang ya? Udah ada? Sudah, Teh, sudah muncul. Belum ada? Oh, Sudah ada. oh sudah. Hmm. Oke, oke. Alhamdulillah. Tadi benar kata Kang Firza bahwa eh, ketika kita bangun tidur, ya, terus kita sholat, udah berapa banyak sih kalimat Alhamdulillah yang keluar dari mulut kita? Karena biasanya kita Alhamdulillahnya kebanyakan, dan mungkin saya juga, kita baru ngomong Alhamdulillah kalau dapetin rezeki yang besar, ya. Padahal dengan kita alarm bunyi kita langsung bangun, oh Alhamdulillah masih ngedenger, ya. Karena biasanya kan suka ada aja godaan ya, alarm bunyi, matiin dulu sebentar, matiin lagi gitu kan. Kita masih bisa buka mata, Alhamdulillah. Karena ternyata banyak ya, ketika tidur, bangun-bangun ternyata gak bisa buka mata, ternyata tadinya sehat, ternyata pas bangun tidur kondisinya sakit gitu kan. Dan masih bisa nafas, masih bisa minum air putih, masih punya air buat wudhu, oh alhamdulillah ternyata aku semalam tidurnya di kasur yang empuk, ya. Jadi sebenarnya dari sepersekian menit di hidup kita, ternyata banyak banget alhamdulillah yang bisa keluar dari mulut kita gitu. Tapi ternyata banyak juga orang yang eh, nggak peka sama rezeki-rezeki kecil yang Allah kasih. Karena kita terbiasanya dikasih tahu, dan biasanya kita dapat pola hidup, kita akan bersyukur kalau dapat rezeki besar.
kalau naik pangkat, kalau naik jabatan, kalau gajinya naik, kalau dapat bonus, kalau sesuatu yang besar baru kita bilang alhamdulillah. Kalau kita bangun subuh, ya deh emang udah harus ya bangun subuh gitu kan. Kalau kita bangun tidur masih bisa masak, ya emang harus masak ya. Padahal banyak perempuan-perempuan di sana, ibu-ibu di sana yang merindukan bisa nyiapin sarapan. Karena ternyata ya mungkin ada beberapa yang ternyata udah dalam kondisi sakit, nggak bisa nyiapin sarapan anaknya, atau harus tinggalnya berjauhan sama anaknya, jadi nggak bisa bikinin bekal buat anaknya. Jadi buat ibu-ibu yang masih masih dikasih riweh, dikasih capek buat nyiapin bekal, nyiapin sarapan, bersyukur Bu, karena kita masih bisa menyelipkan doa-doa kita ya, kalau lagi masak ya, nyiapin bekal. Kalau saya kalau lagi nyiapin bekal, nyiapin sarapan gitu ya, wah segala didoain. Karena saya ngerasa dan saya selalu memahami bahwa ketika anak saya keluar dari rumah untuk sekolah, artinya ketika dia keluar dari pagar, itu sudah di luar dari penjagaan saya. Itu udah benar-benar saya harus berpasrah, berserah dengan semua penjagaan Allah, gitu kan. Kita nggak bisa jagain anak kita 24 jam, ya. Selama dia di sekolah, kita nggak bisa nungguin. Jadi, yang bisa kita lakukan, kita titipkan doa-doa kita mungkin lewat makanan-makanan yang Allah kasih, gitu kan. Mudah-mudahan dengan suapan, demi suapan anak kita makan, ada doa kita yang terselip di situ. Mudah-mudahan Allah selalu jaga anak-anak kita, gitu ya. Teman-teman semua udah baca judul hari ini? Pas baca, apa yang dirasa? Karena saya kalau misalnya dapat judul dari panitia gitu ya, dari yang ngundang, saya suka baca pelan-pelan kata per kata dari judulnya. Dan pas saya baca, saat menerima jadi satu-satunya cara bertahan. Saya sempat sepersekian detik saya diem. Oh iya ya, iya. Ternyata kalau kita mau bertahan dalam hidup ini, ternyata kalau kita mau hidupnya tidak terlalu berat, ya. Ternyata kalau kita hidupnya nggak mau terlalu, gitu kan. Ternyata salah satu kuncinya adalah menerima, ya. Karena yang bikin hidup kita berat itu apa sih? Ketika kita selalu menolak, ketika kita selalu menyangkal, ketika kita selalu dengan merasa bisa dan mampu dengan semua kekuatan kita, kita selalu menolak semua yang Allah berikan di hidup kita. Ya. Karena yang selalu saya ingat, ketika saya lagi ngerasa down, ketika saya lagi ngerasa ini ujiannya berat banget, satu yang selalu saya ingat, semua yang terjadi di hidup kita, itu pasti yang terbaik dari Allah. Semua yang terjadi, semua yang hadir di hidup kita, itu pasti takdir terbaik dari Allah. Walaupun menurut kita, takdir itu datang dalam bentuk kecewaan. Takdir itu datang dalam bentuk pengkhianatan. Takdir itu datang dalam bentuk kita terluka, kita sakit, kita marah. Tapi dari Allahnya, itu takdir yang terbaik dari kita. Dan Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita menurut Allah gitu kan. Jadi ya benar, cara shortcutnya, cara tercepatnya adalah menerima, terima dulu. Walaupun di kepalanya, walaupun di hatinya banyak banget pertanyaan.
walaupun banyak banget penolakan. Tapi ternyata kunci satu-satunya adalah dengan kita bilang, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba bertawakal, hamba tidak punya daya dan upaya, hamba terima semua takdir ini ya Allah. Walaupun sakit buat hamba, walaupun takdir ini berat, walaupun ujian ini berat ya Allah, tapi hamba terima. Karena hamba yakin Allah pasti nemenin. Hamba yakin Allah pasti mendampingi. Dan hamba yakin ujian ini pasti ada ujungnya. Karena ya nggak mungkin Allah ngasih ujian ke kita, tapi cul gitu loh. Kalau bahasa Sundanya Allah ngasih ujian, terus Allah pergi gitu aja. Terserah kamu mau gimana. Biarin aja aku mau pergi. Kan Allah nggak gitu ya. Semakin bertambahnya usia saya semakin menyadari bahwa Allah nggak pernah ninggalin kita dalam kondisi apapun. Gitu kan. Dan justru Allah mendampingi, dan yang saya pahami bahwa adalah tugas kita hanya berikhtiar. Ya, yang bikin hidup kita berat, yang bikin kita sulit menerima semua takdir Allah apa? Kita selalu berusaha mengatur gimana caranya ujian ini sesuai dengan harapan kita. Ujian ini ujungnya sesuai dengan ekspektasi kita. Kita atur sedemikian mungkin supaya ujian ini sesuai dengan maunya kita. Dan kita selalu berharap ujung dari ujian ini solusinya adalah selalu menyenangkan buat kita, selalu membahagiakan kita, selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Dan yang bikin kita berat dalam menerima semua ujian Allah, dalam menerima semua takdir Allah adalah ketika semua ekspektasi kita, semua harapan kita terhadap ujian ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kalau apa namanya? Ya kita sering, ya Allah kenapa sih kayak gini? Aku kan udah mati-matian. Menurut aku ya, aku tuh kan sekolahnya tinggi ya Allah. Aku tuh pinter. Harusnya ujian ini tuh nggak kayak gini loh. Harusnya ya ujian ini tuh gini, gini, gini. Kan udah aku atur semuanya ya Allah. Kenapa jadinya kayak gini? Itu kan ya. Kan Allah maha tahu. Dan kata Allah mungkin ya gitu kan. Kamu siapa ngatur-ngatur semuanya? Tugas kamu sebagai makhluknya Allah hanya berikhtiar, menerima takdir, menjalani takdirnya. Bukan mengatur gimana takdir ini harus sesuai dengan kemauan kita. Tugas kita kan hanya berikhtiar. Ikhtiar itu apa sih? Bergerak, ya. Jalanin aja. Jalanin ikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Urusan ujungnya, urusan solusi mah, itu punya Allah. Allah mau ngasih ujungnya kayak gimana, yaitu haknya Allah. Tapi yang pasti akan terjadi adalah setiap ujian pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Coba kalau kita lihat kehidupan kita kemarin-kemarin dulu waktu kita sekolah aja. Yang paling berat buat anak sekolah, misalnya anak SMA lah, yang paling berat apa sih? Harus ujian kimia, harus ujian fisika, harus ngafalin apa sih nama-nama yang di kimia itu, aduh saya sampai lupa ya kan, yang CO apalah gitu kan, itu buat kita berat banget pada saat itu. Tapi lihat, buktinya kita lulus, ya, buktinya masa SMA-nya selesai, ya kan, artinya pasti ada ujungnya. Terus abis itu kalau yang kuliah, kita kuliah, dan di kuliah kita ngerasa ya Allah stres banget, ya Allah berat banget kuliah ini, ya Allah banyak banget ujiannya berat.
Kalau kayak saya kuliahnya psikologi, praktikumnya banyak. Kadang harus begadang-begadang. Harus nyari orang buat mau diajakin jadi objek praktikum gitu kan. Wah, berat banget ya Allah, berat. Tapi kalau diingat-ingat sekarang, lulus juga kok. Beres semuanya. Selesai. Ya kan? Karena pasti akan ada waktu selesainya. Tapi kalau kita selalu berharap setiap ujian itu kita harus mendapatkan yang sempurna, ya capek. Kenapa capek? Karena apapun ujung dari ujian itu, ketika mindset kita adalah aku harus sempurna, aku harus bisa sempurna. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita kecewa. Kecewanya ke siapa? Ke diri kita, ke Allah. Ya Allah, kenapa sih jadinya kayak gini? Ya Allah, kenapa sih harus kayak gini ujungnya? Bukan ini yang aku mau. Dan kecewa sama diri kita. Kok aku payah ya? Kok aku nggak bisa sempurna ya? Kok aku nggak hebat ya? Padahal lihat, kita bisa menyelesaikan, kita bisa menjalani ujiannya sampai selesai, dan kita masih bertahan. Artinya di mata Allah, kita hebat loh. Ya. Bandinginnya sama diri kita sebelumnya. Waktu kemarin, waktu di awal dapat ujian, oh kita sampai nangis-nangis, ya Allah ujiannya berat. Ya Allah capek banget. Ya Allah aku ngerasa nggak sanggup. Aku nggak kuat, ya Allah berat banget ujiannya. Tapi lihat, kita dikasih rezeki sama Allah, kita bisa menyelesaikan ujian itu. Artinya di mata Allah kita hebat, kita berharga. Ya. Tapi kalau kita selalu hidup yang ngebandingin sama orang lain, dia mah hebat, teman aku mah kehidupannya hebat, teman aku mah wah hartanya banyak, ya, ya akan sulit keluar kata alhamdulillah dari mulut kita. Sama kayak tadi pagi, tadi subuh misalnya pas kita bangun, kalau kita selalu ngebandingin kehidupan kita sama orang lain, mulutnya akan sulit bilang alhamdulillah. Pas bangun tidur kita ngelihat rumah, ya masih tinggal di rumah yang kecil. Ya, kamar kita masih belum punya AC. Teman-teman aku kamarnya udah punya AC. Ya, rumah kita belum punya bathtub kamar mandinya. Ya, masih harus masak sendiri. Orang lain, teman-teman aku udah pada punya pembantu tuh. Semua disiapin pembantu. Aku mah harus masak sendiri. Padahal mungkin di kehidupan kita sebelumnya, kita masih nebeng sama orang tua. Sekarang kita udah bisa ngontrak, udah punya kasur, anak-anak kamarnya satu orang satu. Kalau yang masih tinggal sama orang tua, alhamdulillah masih bisa tinggal di rumah walaupun bareng orang tua. Karena banyak teman-teman aku misalnya yang tinggalnya di gubuk, ya kan? Jadi coba untuk bisa menerima takdir Allah itu coba lihatnya ke kehidupan kita sebelumnya, bandingkan dengan kehidupan kita sebelumnya. Kalau dulu gajinya masih 3 juta, sekarang jadi 5 juta, alhamdulillah. Jangan ngebanding ini sama Raffi Ahmad, Bu, Pak. Wah, Raffi Ahmad mah rumahnya gede ya, rumahnya besar. Ah, suami aku mah apa gajinya cuma UMR. Beberapa sebulan sebelumnya, suami kita pengangguran, belum punya kerja. Sekarang udah punya kerja, gajinya UMR. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah untuk orang-orang yang mudah bersyukur, untuk orang-orang yang sekecil apapun rezeki dari Allah, dia merasa cukup. Tapi kalau selalu ngebandinginnya sama orang lain, akan sulit. Jadi, saat kita dan satu hal yang sering banget saya dengar dari klien saya, dari teman-teman saya yang cerita, yang bikin kita hidupnya berat adalah kita selalu berusaha
merubah orang lain sesuai dengan maunya kita. Yang bikin rumah tangga kita terasa berat adalah kita selalu berharap bisa merubah pasangan kita, ya. Karena ternyata banyak yang awal menikah harapannya adalah nanti kalau udah nikah, kalau udah jadi suami, kalau udah jadi istri, pasti pasangan aku bisa aku rubah. Itu ternyata yang berat. Karena bukan tugas kita merubah pasangan kita. Mengingatkan boleh, Pak, jangan banyak merokok dong, Pak. Nanti kamu sakit. Kan kita pengennya tua bareng-bareng. Kita pengen lihat anak-anak kita sukses. Anak-anak kita nanti nikah. Kalau kamu banyak ngerokok, kayak orang-orang tuh lihat bapak yang itu sampai sakit, sampai paru-parunya rusak segala macam, sampai ada yang meninggal. Aku pengennya kamu sehat, berhenti ngerokoknya ya. Tugas kita cuma bisa apa sih? Ngingetin, ya kan? Ngasih masukan, urusan dia mau berubah atau enggak, itu bukan di ranah kita. Ya. Yang bikin rumah tangga sering cekcok apa? Coba perhatiin. Berantem-berantem nggak penting kan, tapi yang terus berulang. Kamu kenapa sih nggak mau berubah? Kenapa kamu nggak mau dengerin aku? Ya. Sebanyak apapun kita nyeramahin suami kita, kalau dari dalam dirinya merasa tidak butuh berubah, mau kita ngomong sampai berbusa, nggak akan berubah. Ya kan? Dan perubahan itu harus dari hatinya, harus dari dirinya punya niat. Yang seringnya banyak terjadi pertengkaran itu kan itu ya, kita berharap orang itu berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Terus kata suaminya, aku udah berubah loh. Biasanya sehari sebungkus, sekarang sehari cuma 3 batang, gitu kan ya. Terus kata istrinya, apa nggak berubah? Yang aku mau kamu berhenti. Kita nggak pernah menghargai sekecil apapun ikhtiar pasangan kita, ya. Karena kita selalu menuntutnya sempurna, langsung berubah. Nggak gitu, ya. Nggak gitu. Itu yang bikin kita sulit menerima dan bertahan hidup dan menjalani hidup dengan usaha yang orang lain lakukan. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, hargai itu. Karena Allah pun, saya sangat yakin Allah itu maha baik. Allah tidak pernah menuntut kita sempurna. Allah selalu menuntut kita ikhtiar, bergerak. Sekecil apapun ikhtiar kamu, sekecil apapun progres yang kamu lakukan di hidup kamu, Allah selalu menghargai. Ya. Allah nggak pernah nuntut kita harus bisa melakukan sesuatu yang besar. Yang Allah nggak suka adalah kita diam, kita tidak bergerak, dan kita tidak melakukan apapun dalam hidup kita. Berproses itu berat, ya. Kecil-kecil, langkahnya pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi pastikan setiap hari, setiap saatnya ada langkah baru, langkah kebaikan yang kita lakukan. Minimal untuk diri kita. Ya, jadi ketika kita berhenti berusaha untuk memperbaiki secara eh, eh, mindsetnya stop untuk merasa yakin bisa merubah semuanya sesuai dengan yang maunya kita. Ketika kita selalu berpikir, apa maunya aku bisa merubah pasangan aku. Kita lupa posisi Allah di mana. Selalu pikiran kita, selalu nggak selalu ngerasa yakin aku yang bisa merubah semua keadaan di hidup aku. Posisi Allah ini berserah ke Allahnya di mana. Kita kan seringnya gitu ya, kalau dapat ujian, oh ujiannya kayak gini aku bisa. Oh ujian kayak gini
Teh Afwan, sepertinya suaranya putus-putus. Oke, qadarullah Teh Galicanya terlempar Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Qadarullah ya. Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Oke, sembari kita menunggu Teh Galica masuk. Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, gimana nih materinya sejauh ini? Apakah relate? Apakah relate Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya ketika kita nggak punya pilihan lain kecuali berpasrah? Tadi juga sempat di-spill ya, kalau misalnya kita itu nggak bisa mengubah bagaimana orang lain, tapi kita hanya bisa berikhtiar untuk mengajak dia berubah. Oke, Alhamdulillah Teh Galica sudah relate banget ya. Insya Allah relate, relate, relate banget. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, kita tunggu lagi Teh Galica masuk. Oke, oke, Alhamdulillah Teh Galica sudah masuk. Assalamualaikum Teh Galica. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon maaf, aduh deg-degan, kenapa putus ya? Aduh ya Allah, udah ada sekarang ya? Sudah aman Teh. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Oke, Bismillah kita lanjutin lagi ya. Ini ada bisa ya? Mungkin Mas operator boleh Teh Galica dijadikan co-host lagi. Oke, sudah bisa Teh. Udah ya, Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Bismillah. Nah, kita Baik, lanjutin sudah. lagi ya. Oke. Jadi ternyata untuk bisa menerima semua yang datang di hidup kita, kalau di psikologi ada yang namanya 5 step of grief. Ya, yang pertama ketika kita mendapatkan takdir, ya, mendapatkan takdir dari Allah, pasti di awal biasanya ada yang namanya denial, ya kan? Kok gini sih? Kok ini sih takdirnya? Kok aku harus dapat ujian ini sih? Ya, itu pasti ada penolakan. Apalagi kalau ujiannya tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, beda kalau kita dapat, kan lebih mudah ya, dikasih ujian, dikasih takdir yang menyenangkan. Ya, itu akan lebih mudah menerimanya dibanding mendapatkan ujian, mendapatkan takdir Allah yang hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Jadi yang pertama, biasanya kita akan masuk ke fase denial. Ada penolakan dulu, ada masa sih ini, masa sih harus gini, gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Ketika kita bertanya sama Allah, ya Allah, emang ini ya harus takdir aku ya? Ya, ketika kita masuk ke fase keduanya, mungkin ada marah. Kenapa harus aku? Kenapa harus terjadi di aku? Kok bukan mereka? Kita pasti seringnya, dan saya pun sampai saat ini mungkin sering ada di fase ini. Kenapa sih aku? Kenapa bukan mereka? Kenapa harus aku yang diuji? Kenapa bukan dia? Dan itu manusiawi. Bukan kita menentang Allah, bukan, tapi itulah fase fase kita sebagai manusia, fase kita sebagai hamba Allah, ya ada itu tahapannya itu gitu kan. Kenapa harus terjadi di aku? Harusnya kan nggak gini. Bukan ini loh mau aku. Itu ada di fase kedua, fase marah. Yang ketiga, kita coba nawar biasanya kan. Jadi nawar-menawar itu bukan cuma kalau kita lagi ke pasar. Ternyata ketika kita menerima ujian Allah pun, kita masih yang, ya Allah, boleh nggak sih nggak kayak gini? Ya Allah, ya deh aku terima takdirnya. Tapi kalau bisa gitu kan ya, lagi-lagi kita berusaha mengatur Allah. Kalau bisa, ujiannya nggak seberat ini ya. Kalau bisa, aku pengennya nggak gini ya, gitu kan ya. Itu. Dan semakin kita ngerasa berat, ada yang namanya di fase depresi. Atau kita, nggak tahu lah, aku nggak tahu harus gimana. Ini berat banget ujiannya. Aku nggak tahu harus apa. Ah, udahlah. Ya. Saking ujiannya menurut kita berat banget,
dan datang ke kita secara tiba-tiba, hal yang berat, hal yang menyakitkan datang secara tiba-tiba, kadang ada loh momen orang bener-bener yang tiba-tiba nge-freeze, bener-bener kehilangan minat, bener-bener yang diem, cuma diem di kamar, karena nggak tahu harus gimana. Mikir pun kadang harus gimana ya, kita udah nggak bisa bener-bener yang gitu kan. Makanya kita kadang suka diingetin sama Allah, sama orang-orang gitu kan ya, yang kuat ya, ya udahlah terima aja. Ya udahlah terima aja, mau gimana lagi. Ya udah. Kadang ada orang-orang yang, saya suka sedih sih kalau ada orang yang ngomong, kayak nggak punya iman aja sih sampai nangis. Ya, kita sampai nangis berhari-hari. Kayak nggak punya iman, kayak nggak percaya Allah. Wah, itu buat orang yang lagi mendapat ujian, dengar kalimat itu tuh sakit loh. Kita nangis, bukan kita nggak menerima takdir Allah kan. Kita nangis bukan kita nggak punya iman. Nangisnya kita hanya sedang memproses semua kebingungan yang ada di diri kita. Emang harus aku ya? Kok ujiannya gini ya? Ya Allah berat banget. Ya Allah aku sanggup nggak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak banget pertanyaan, banyak banget kebingungan di hati kita, di pikiran kita. Ya, yang kita nggak bisa apa-apa, satu-satu yang bisa kita lakukan apa? Nangis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau lagi ada di fase itu tuh nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika ada di fase itu, kita selalu ingatnya Allah. Kita selalu bergantungnya sama Allah. Nggak apa-apa banyak pertanyaan di kita. Tapi yang pasti bertanyalah sama Allah. Ya Allah, kenapa harus aku? Ya Allah, berat banget. Ya Allah, emang harus kayak gini ya? Ya Allah, kenapa aku harus diselingkuhin? Ya Allah, aku kenapa harus dikhianatin? Ya Allah, kenapa orang itu ninggalin aku? Ya Allah, kenapa aku harus ditusuk dari belakang? Ya Allah, salah aku apa? Ya Allah, kenapa harus aku terus? Nggak apa-apa, tapi pastikan kita selalu bergantungnya ke Allah. Kita selalu bertanyanya ke Allah. Ya, karena kadang kalau kita nanyanya ke orang, lagi-lagi dibilangin, kamu mah kurang bersyukur, kurang iman, nggak percaya Allah. Atau yang lebih parahnya apa? Nanti orang-orang akan adu nasib. Ujian kamu tuh nggak ada apa-apanya. Ujian aku ya, oh lebih gede. Ujian aku tuh lebih berat, tapi lihat, aku baik-baik aja. Kata si orang yang selalu menutupi nangisnya. Kata si orang yang selalu ngerasa aku hebat. Kata orang yang nggak pernah nunjukin sisi terburuknya ke orang lain. Gitu kan? Kan kita seringnya gitu ya, adu nasib ya. Kamu tuh ya baru ditinggal suami sebulan loh. Baru sebulan aja udah nangis-nangis kayak gini, nggak mau makan. Payah kamu. Aku udah ditinggal setahun sama suami. Aku lihat. Aku baik-baik. Awal nangis. Emang nggak buruk. Pasti hancur. Jadi jangan pernah adu nasib sama orang lain. Justru kita harus berempati sekecil apapun ujian orang lain. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita dikasih ujian kayak orang itu, apakah kita sanggup? Apakah kita masih bisa bertahan kayak orang itu? Oke, qadarullah. Tega licanya terlempar lagi ya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Kita doain bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Tega Lica diberikan sinyal yang stabil sehingga bisa melanjutkan webinar di pagi ini. Tapi ya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya ya. Kadang kita dihadirkan sama orang-orang yang bilang, ah gitu aja, nangis, kayak nggak punya iman aja. Itu kata-kata yang ingin saya highlight karena memang banyak terdengar gitu ya, sering terdengar. Bahkan seolah kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh khawatir. Karena apa? Sedih itu dinotabenekan jauh dari iman gitu. Sedangkan itu bukan hal yang benar. Oh, Alhamdulillah Teh Galica juga udah kembali lagi. Coba kita cek. Assalamualaikum Teh Galica. Aduh ya Allah, ya, ya ini ya.
saya diuji, saya diuji dengan materi yang saya sampaikan. Dan saya ngasih tahu harus bisa menerima takdir apapun itu ya. Jujur ini webinar terberat karena nggak pernah seumur-umur ngisi webinar, nggak pernah putus lagi ya Allah. Ya, Bismillah. Udah kan? Udah ya Kang ya? Udah ada suaranya kan? Suaranya sudah ada, Teh. Share screen-nya Kang? Oh, share screen-nya belum. Iya ya. Mas Operator, boleh Teh Galicia dijadikan host lagi ya? Ya Allah, Bismillah ya Allah, ridhoin ya Allah, lancar sampai selesai. Oke, sudah bisa Teh. Nah, ya itu ya. Ya sama kejadian saya kita selalu ngerasa kita udah ikhtiar maksimal ya. Secara logika kayaknya ini aman nih webinar ya. Tapi ternyata ya Allah Maha tahu yang terbaik ya, dan mungkin saya tadi ketika 2 kali mati saya cuma mikir, oh mungkin ada sombong di hati saya. Ngerasa semua bisa saya handle. Dari malam udah saya prepare semuanya supaya baik-baik aja. Mungkin saya ngerasa akunya lebih besar dibanding berserahnya sama Allah. Ya, Allah uji ya di sini ya. Astagfirullah. Ya kita balik lagi. Jadi ketika kita lagi ngerasa bener-bener kondisi terburuk kita, nggak apa-apa. Nikmatin fase itu, nikmatin rasa itu, karena biasanya ketika kita lagi benar-benar ngerasa terpuruk, biasanya sebentar lagi kita akan masuk di fase acceptance, menerima. Sampai ada di titik kalau di awal, kenapa aku, kenapa harus ini, kenapa harus gitu, ya Allah, aku harus gimana, ya kan? Dari yang marah, dari yang nggak nerima, mulai itu ya Allah, aku harus gimana sih? Ya, udah mulai nanya ke Allah. Pelan-pelan tuh berserahnya ada. Nanti muncul lagi ketika masa pelan-pelan berserahnya ada, nanti akan ada di fase, ya Allah, gimana Allah aja deh. Ya, ketika kita udah mulai kondisi apa ini, nanti aku di fase, ya Allah, gimana Allah aja deh. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Udah ngerasa nggak berdaya. Ya, sebenarnya itu fase berserah kita semakin besar. Kita benar-benar nyerahin semua ke Allah. Ya Allah, gimana Allah aja deh. Aku udah nggak sanggup, aku udah nggak tahu. Ya, ada di fase itu nanti akan semakin besar penerimaan kita, acceptance-nya kita semakin besar. Ya Allah, Allah pasti tahu yang terbaik buat aku. Ya Allah, yang kemarin-kemarin aku coba ngurus semua sendiri ternyata berantakan. Ya Allah, gimana Allah aja deh. Aku yakin Allah nggak mungkin jahat sama aku. Aku yakin Allah nggak mungkin zolim sama aku. Dan aku yakin Allah pasti selalu ngasih yang terbaik buat aku. Walaupun menurut aku ini berat. Tapi aku yakin pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi, setiap teman-teman Bapak Ibu ada di suatu fase, dinikmatin fasenya. Jangan pengen buru-buru naik fase. Jangan pengen buru-buru sampai ke ujung fasenya. Jangan, nikmatin satu langkah demi langkah. Karena ternyata semakin kita pengen buru-buru menyelesaikan setiap fasenya, justru di situ blocking kita semakin kuat. Denial kita semakin kuat. Justru di situ fase berserah kita nggak ada. Tapi ketika kita menikmati tahap demi tahap, fase demi fase, karena sebenarnya di situ kita akan mulai merasakan tenang. Tenang yang sesungguhnya, bukan pura-pura tenang. Kan kita suka bilangnya, ah, aku tenang kok, aku mah nggak apa-apa sama ujian ini. Tapi dadanya deg-degan, tapi kepalanya pusing terus, ya. Tapi selalu cemas, artinya kita hanya sedang pura-pura tenang. Kalau tenang yang sesungguhnya adalah yang yakin bahwa Allah itu ada, yakin di hati kita ada Allah, dan yakin bahwa Allah selalu menemani kita, dan yakin pasti ini ujian ada ujungnya, dan pasti yakin ada hikmah di setiap ujian Allah. Karena tenang yang sesungguhnya adalah
tenang yang selalu yakin adanya Allah. Ketika kita tenang, hatinya tenang dari Allah, bukan berarti mungkin ujiannya selesai. Dan bukan berarti ujian itu jadi mengecil, enggak. Tapi kalau kita yakin bahwa ada Allah, selama ada Allah selalu akan baik-baik aja. Ujian sebesar apapun di luar sana, kita akan merasa tenang. Karena kita tahu ada Allah yang selalu menemani kita. Tapi kalau kita selalu ngerasa sombong, selalu ngerasa bisa menghandle masalah kita, sekecil apapun ujiannya akan terasa berat. Karena kita mengandalkan diri kita. Tapi sebesar apapun ujian di depan sana, kalau kita yakin, tenang aja, ada Allah. Allah sayang aku. Selama yakin ada Allah, selama yakin Allah yang handle ini semua akan baik-baik aja. Jadi kalau ditanya, terus gimana caranya belajar ikhlas? Ternyata adalah mengetahui apa yang harus diperjuangkan dan tahu apa yang harus direlakan. Karena banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Sikap orang, perbuatan orang, omongan orang, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Yang ada di diri kita. Cara kita merespon, cara kita menerima takdir Allah, cara kita bersikap itu. Ya, yang selalu saya ingat buat diri saya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah atas semua sikap, ucapan, perbuatan saya terhadap orang lain. Itu yang akan saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi apapun perbuatan orang, apapun sikap orang, apapun omongan orang terhadap saya, itu bukan tanggung jawab saya. Mereka yang harus bertanggung jawab sama Allah. Jadi apapun sikap orang sama kita, sejahat apapun mereka terhadap kita, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi bagaimana kita merespon kejahatan orang, bagaimana kita bersikap terhadap zolimnya orang sama kita, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika masanya udah selesai, ketika kata Allah masa bertemannya udah selesai, ya relakan. Yang bikin hidup kita berat, Allah udah ngasih clue bahwa kamu berteman sama orang itu masanya udah selesai ya. Udah. Tapi kita terus paksa orang itu untuk dekat sama kita. Kita terus paksa pasangan kita untuk selalu sama kita. Padahal Allah udah ngasih sinyal bahwa pasangan kamu udah selesai. Waktunya udah habis. Kamu untuk berpasangan dengan dia udah selesai. Tapi kita kan gimana caranya untuk tetap berpasangan? Nggak apa-apa di KDRT, nggak apa-apa diselingkuhin, asal rumah tangga aku tetap bertahan. Padahal Allah ngasih sinyal. Itu kan yang bikin hidup kita berat ya. Ketika harus direlakan dan dilepaskan, asal kita yakin itu yang terbaik dari Allah dan kita udah berikhtiar, lepaskan. Tapi ketika kita yakin Allah masih ngasih waktu kita nih untuk ikhtiar, untuk berjuang, ikhtiar semampu, semaksimal, sehebat kita. Semampu kita, semaksimal kita, sebisa kita ikhtiar. Tapi jangan lupa selalu siapkan ruang ikhlas di hati kita. Bahwa ada Allah yang maha mengatur sebaik-baiknya hidup kita. Karena yang bikin berat itu kita selalu menghabiskan 100% hati kita untuk semua yang bisa kita atur. Kita lupa menyiapkan ruang ikhlas. Kalau kita udah menyiapkan ruang ikhlas, kita tahu dan kita akan berdoanya, ya Allah, hamba udah semaksimal mungkin ikhtiarnya. Hamba udah berserah, udah berikhtiar, udah berdoa semampu mungkin. Ya Allah, sisanya hamba serahkan kepadamu. Karena hamba yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Walau mungkin yang terbaik itu bukan sesuai dengan kemauan hamba. Tapi hamba yakin itu pasti yang terbaik darimu. Ternyata ruang ikhlas itu yang bisa membuat kita semakin cepat menerima. Dan kita bisa lebih merasa
cepat untuk bertahan dengan kondisi apapun itu. Karena ada fase di dalam hidup di mana kita sudah mencoba segalanya, sudah berjuang, memperbaiki, berdoa, bahkan udah banyak air mata yang keluar dari mata kita. Bahkan mungkin udah banyak kata nyerah yang keluar dari mulut kita. Ya Allah udah nggak sanggup, ya Allah udah pengen nyerah, ya Allah udah aja. Tapi lihat teteh ibu, sampai hari ini kita masih bertahan. Artinya apa? Artinya kata Allah, tugas kita belum selesai. Sampai hari ini kita masih bertahan dalam keadaan sehat, artinya apa? Artinya di mata Allah kita berharga. Walaupun banyak penilaian jelek tentang kita, dibilangnya kita si payah, kita si ini, kita si itu. Tapi harus yakin kita berharga di hadapan Allah, di mata Allah. Itu aja. Kalau kita yakin kita berharga di mata Allah, kita nggak akan terlalu fokus dengan penilaian jelek dari manusia. Ya, kalau kata orang hidup kita payah, kalau kata orang hidup kita nggak ada kemajuan, tapi yakin Allah melihat sekecil apapun ikhtiar yang udah kita lakukan. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ikhtiar itu. Dan ini harus kita ingat bahwa tidak semua hal bisa kita ubah. Ya. Kita selalu dikasih kesempatan sama Allah untuk memilih. Mau menerima takdir ini atau mau terus terluka dengan terus menolak semua takdir yang Allah kasih. Ya Allah, aku nggak mau ini, aku nggak suka takdir ini. Semakin kita tolak, semakin kita marah sama Allah, pertolongan Allah semakin jauh. Tapi semakin cepat kita menerima, semakin kita yakin, ya Allah, hamba terima. Ya Allah, hamba pasrah, hamba berserah. Insya Allah pertolongan Allah semakin dekat. Jadi, ketika kita menerima semua takdir Allah, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita payah, tapi tanda mungkin keimanan kita semakin dewasa, tingkat keimanan kita semakin kuat. Karena ketika kita menerima, bukan berarti kita menyerah tanpa usaha, bukan berarti kita pasrah tanpa berdoa, dan bukan berarti kita diam. Allah nggak mau kita diem. Allah nggak mau kita cuma-cuma, ya Allah udahlah terima aja. Enggak, bergerak dulu, ikhtiar dulu. Maksimal berdoa, maksimal ikhtiar. Ya. Nanti ujungnya ya Allah. Menerima itu adalah mengakui bahwa ini takdir Allah. Berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Dan tetap melangkah tanpa membenci keadaan. Karena kita tahu semua yang terjadi di hidup kita pasti takdir terbaik dari Allah. Kalau teman-teman pernah dengar, sekarang lagi banyak banget dibahas ya tentang stoicism ya. Itu dari filsafat sih. Jadi kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita. Pikiran kita, tindakan kita. Apapun di luar dua hal itu di luar kendali kita. Dan di luar dari kemampuan kita. Kita nggak bisa ngejangkau banyak hal. Tangan kita cuma dua, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa ngehandle semua masalah yang ada di hidup kita. Langkah kita terbatas. Tapi tangan Allah, bantuan Allah sangat luas. Sangat lebar. Ya. Karena hanya yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan semampu semaksimal kita. Penilaian kita terhadap hal-hal eksternal ini yang bisa kita kendalikan. Jadi, ini yang sering banget kalau saya lagi ngerasa terpuruk, saya lagi ngerasa berat banget ujiannya. Ini kalimat yang cukup menguatkan. Apa yang akan jadi milikmu akan tetap jadi milikmu. Meskipun terasa jauh, meskipun sama orang diambil, meskipun sama orang lain dihalangi, meskipun sama orang lain tidak diberikan haknya kepada kita, tapi yakin kalau itu udah jadi takdir kita,
Mau gimana pun orang ngehalangin akan tetap jadi takdir kita. Tapi yang bukan takdir kita, yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, tidak akan pernah jadi milik kita. Meskipun sekuat apapun kita mengejarnya, sekuat apapun kita meraihnya, tetap tidak akan. Jadi kalau ada hak-hak kita yang diambil sama orang, ada hak-hak kita yang direbut sama orang, berdoa aja, ya Allah, kalau memang itu hak hamba, itu rezeki hamba, itu akan tetap jadi milik hamba lewat cara apapun. Ya, kita kan kadang suka sedih ketika hak kita diambil sama orangnya. Dan kalaupun hak kita diambil sama orang, rezeki kita yang ada di orang tetap akan hilang di orang itu dengan cara apapun. Kalau kita misalnya uang kita ditilep sama orang, kita ditipu sama orang, akan banyak cara Allah untuk mengambil hak itu dari orang lain. Entah dengan dia sakit, atau orang itu ketipu lagi, banyak caranya. Dan Allah akan mengganti rezeki itu dengan cara Allah. Itu yang sering menguatkan saya ketika misalnya, biasa, ada aja ya manusia saya pernah ditipu, saya nggak dikasih, saya pernah dicurangin, tapi ternyata banyak cara Allah untuk ngasih kembali rezeki kita tuh banyak cara, bukan sesuai dengan apa yang kita mau aja. Jadi jangan biarkan orang lain merusak ketenangan dan kedamaian kita. Jangan pernah lagi hidup kita harus sesuai dengan standar orang lain. Tapi pastikan hidup kita sesuai standar dan maunya Allah. Ya, kalau kita dapat rezeki 5 juta, alhamdulillah ya Allah, masih bisa ngajak jajan bakso anak-anak. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa beli listrik. Ya, bahagia kan? Tapi yang bikin kita sulit bersyukur dan ngerusak kebahagiaan kita ketika kita ngebandingin hidup kita sama orang lain. Yang jadinya si 5 juta ini nggak ada artinya di hidup kita. Ya. Padahal mungkin bulan kemarin SPP anak kita nunggak. Tapi sekarang, sejak bulan ini SPP anak kita nggak pernah nunggak. Itu rezeki nggak? Rezeki. Tapi kalau kita ngebandinginnya, teman aku mah anaknya sekolahnya di international school. Wah, sekecil apapun rezeki dari Allah nggak kelihatan sama kita. Akan dianggapnya, cuma gini doang. Kecil banget. Kita tidak harus mengubah semuanya. Cukup kuatkan hati untuk menerima yang memang, untuk menerima yang bukan milikmu karena ada luka yang sembuh bukan karena waktu, tapi karena kita berhenti memaksakan. Hati yang dekat dengan Allah tidak akan hancur meski harapannya tidak terwujud. Mungkin banyak doa yang belum Allah kabulkan atau tidak Allah kabulkan. Tapi lihat berapa banyak yang Allah kasih ke hidup kita, yang bahkan itu tidak pernah ada di doa kita. Saya pengen share, mudah-mudahan ini jadi penguat teman-teman. Saya nggak pernah Bu ada di doa saya jadi pembicara di dalam masjid. Mindset saya karena saya lulusan psikologi, saya itu kerjanya nanti ngisi event-event di perusahaan gitu kan, ngisi event-event parenting di sekolah gitu kan, ngasih ya tentang psikologi. Saya nggak pernah berdoa sama Allah sekalipun saya untuk mengisi kajian di masjid, karena saya sadar saya bukan ustazah. Saya sadar dengan segala keterbatasan saya. Tapi 3 tahun belakangan ini Allah kasih rezekinya ngisi kajian lagi di masjid. Di masjid lagi. Itu nggak pernah ada di doa saya. Tapi lewat pekerjaan ini banyak banget rezeki yang Allah kasih dengan cara apapun. Jadi saya semakin paham. Ada doa-doa yang Allah nggak kabulin.
Kalau teman-teman tahu, saya pernah berdoa. Saya SMP, saya SMP pernah iseng, zaman dulu kan zaman majalah ya. Saya pengen jadi model. Cita-cita saya tuh pengen jadi model. Saya ikut ngirim foto buat jadi model di majalah Muslimah. Pengen jadi model di mana itu yang selalu saya lakukan dari SMP. Tapi nggak pernah menang. Jangankan menang, lolos aja enggak. Kenapa saya pengen jadi model? Saya ngebayangin pakai baju bagus, terus saya difoto gitu kan. Dan itu tidak pernah terjadi. Tapi tahu teman-teman, ketika saya dikasih takbir untuk misi di masjid lagi, di masjid lagi, di masjid lagi, saya sering dikirim baju sama brand, sering dikirim gamis sama brand, dan baju itu harus saya foto. Baju itu kadang beberapa harus saya bikin video. Ya, artinya apa? Allah nggak kabulin doa saya jadi model di majalah. Tapi Allah ganti. Allah wujudkan mimpi saya untuk pakai baju, terus difoto, terus pakai ada pose-posenya gitu lah ya. Tapi dengan cara yang lebih baik, mungkin kata Allah, dengan cara bajunya gamis ya, Cak. Kalau dulu kamu cita-citanya pas SMP pengen jadi model, takutnya bajunya baju terbuka, kata Allah. Sekarang cita-cita saya dikabulin sama Allah, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi bisa jadi Allah mengganti doa kita. Dan itu pasti Allah ganti doa kita dengan yang lebih baik menurut Allah. Jadi kalau sampai hari ini kita sering ngerasa, banyak banget ya Allah, kenapa sih Allah nggak kabulin doa aku? Kenapa Allah jahat nggak kabulin? Ya mungkin ada beberapa doa yang nggak Allah kabulin. Tapi lihat, berapa banyak yang Allah kasih di hidup kita. Bahkan itu nggak pernah ada di dalam doa kita. Artinya Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. Ya, jadi jangan lagi pernah marah ketika Allah nggak kabulin doa-doa kita. Karena Allah Maha sayang sama kita. Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Kunci satu-satunya adalah dengan segera menerima takdir Allah apapun itu bentuknya. Karena semua takdir yang datang ke hidup kita itu pasti yang terbaik dari Allah. Walaupun menurut kita itu takdirnya menyakitkan, dikhianatin, tapi lewat takdir-takdir yang menurut kita menyakitkan, menurut kita berat banget, Allah lagi pengen membentuk kita jadi manusia yang lebih kuat, dan Allah pengen hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Ya. Kalau teman-teman ngerasa, kenapa ya teh, kok ujian aku itu-itu aja kayaknya berubah-berubah terus. Kenapa ya kok ujian aku di suami terus dari zaman dulu awal nikah sampai sekarang ujiannya di suami. Kenapa ya suami aku nggak berubah? Kenapa ya suami aku kok selingkuh terus? Jangan-jangan ketika kita ujiannya di situ-situ terus, jangan-jangan ada kita mengilahkan manusia lain selain Allah. Kalau ujian kita di suami terus ya, jangan-jangan kita masih mengilahkan suami kita. Dan kita menggeser posisi Allah. Karena yang sering saya dapat cerita dari orang-orang ya yang saya pahami. Banyak orang-orang, banyak perempuan yang nggak apa-apa teh, aku mah di KDRT. Nggak apa-apa teh, aku mah diselingkuhin. Asal aku masih dinafkain sama suami aku. Karena yang ngasih aku hidup, sampai hari ini yang ngasih aku makan suami aku. Kalau aku nggak sama suami aku mau gimana hidupnya teh? Kan aku mah ibu rumah tangga. Aku mau gimana anak-anak makan sekolahnya? Aku nggak kebayang kalau aku cerai sama suami aku mau gimana, mau makan pakai apa? Aku kayaknya mati. Kan aku nggak kerja. Gitu banget. Artinya yang kita hidup, yang masih kita itu adalah kita. Allah maka mungkin Allah benci lagi itu di situ terus karena kita
ilahkan suami kita. Padahal kan rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki kita. Teh Galicia, Afwan, suaranya putus-putus lagi teh. Monitor, Teh Galicia. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu, qadarullah Teh Galicia terlempar lagi. Oke, sudah bergabung lagi. Ya Allah, maaf untuk kesekian kalinya ya Allah. Ya, jadi eh, jangan sampai karena kita mengilahkan sesuatu, terus Allah puji terus di situ ya. Sama kayak biasanya ibu-ibu selalu ngerasa, aku yang melahirkan anak aku. Anak aku 9 bulan di perut aku. Aku yang paling tahu tentang anak aku. Jadi selalu merasa mengilahkan diri kita yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat anak kita, ngerasa mengilahkan diri kita, ngerasa bisa mengatur semua kehidupan anak-anak kita. Sampai lupa bahwa ada Allah di kehidupan anak-anak kita. Bahwa ada Allah Maha Penjaga anak-anak kita sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita ngerasa, ujian aku kenapa ya teh di anak, terus anak aku tuh kayaknya nggak berubah, terus jangan-jangan ya itu sedikit kan hati kita mah gampang tergelincir ya, sedikit ngerasa aku yang paling tahu tentang anak aku yang paling hebat bisa jaga anak aku. Nah, hati-hati dengan niat hati, karena takutnya Allah terus uji di situ. Ya, saya sering banget dari zaman dulu mama mama saya selalu ngomong, ketika keluar dari pintu rumah, suami kamu mau kerja, anak-anak kamu mau kerja, mau sekolah, ketika udah keluar dari pagar rumah, itu artinya tugas kamu menjaga mereka dengan diri kamu udah selesai. Itu artinya kamu harus kuatin berserahin. Karena kamu nggak bisa 24 jam bareng suami kamu, bareng anak-anak kamu. Jadi benar-benar, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba titipkan anak-anak hamba, suami hamba, di luar dari kemampuan hamba. Kelilingi anak-anak hamba dengan teman-teman yang soleh, kelilingi suami hamba dengan teman-teman yang baik, yang membawa kebaikan. Bikin hujan saat di rumah pikir anak nanti gimana, jadi dia temennya pada ya gimana ini atau itu capek ya, di rumah yang bisa kita lakukan berdoa doa terus. Kalau ternyata di luar sana suami kita macet, itu tanggung dia sama Allah. Yang pasti sudah melakukan yang terbaik semaksimal mungkin kita sebagai istri, sudah tahu peran kita di hadapan Allah di akhir. Udah membawa banyak insight buat Bismillah, Teh Galicia. Oke. Keputus lagi, ya Allah. Luar biasa pagi nih Bapak Ibu ya. Nggak cuma materinya, tapi kita langsung dikasih uji materinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah ujian pagi ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, langsung dititipin praktiknya ya. Ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya, langsung ya Bunda. Baik.
Bis- Oke, Bismillah, Teh Galisha. Sekian. Gimana Kang? Oke, boleh dicoba lagi, Teh Galisha? Oke, ya. Kalau saya pengen eh, menyimpulkan ya, menyimpul dari dunia hari ini, itu judul ini sangat bagus. Kalau mau bertahan hidup ya, menjaga dengan kunci satu-satunya menerima semua takdir Allah, apapun itu bentuknya. Kunci pertama, menerima takdir Allah. Kunci kedua adalah mau ngaku sama Allah apapun yang kita rasa. Karena yang bikin hidup kita berat, kita sering gak ngaku. Padahal Allah Maha tahu apapun yang ada di hati kita. Kita sering gak ngaku. Ketika kita luka, kita bilang sama Allah, ada suaranya aman? Aman, Teh Galisha. Aman ya? Ketika kita lagi ngerasa berat, ketika kita lagi ngerasa kecewa, kita sering kan bilang, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, aku kuat. Nggak apa-apa, nggak sedih. Bahkan kita sering menahan air mata yang mau keluar dari mata kita buat nggak keluar. Kita sering nggak mau nangis. Kita sering bilang diri kita nggak usah nangis, kuat, 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 nggak boleh nangis, jangan cemen, jangan lemah. Ya, padahal kalau mau hidupnya ringan, Ya Allah, qadarullah ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Qadarullah Teh Galisha sepertinya terlempar lagi. Tapi sepertinya Teh Galisha masih ada di ruang Zoom ini. Coba kita panggilkan ya. Assalamualaikum. ya ada Rahmatullahi. ya suaranya ya Allah ya Oke, Robi. oke ada. Ya, Mungkin slide-nya nggak perlu di-share Teh Galisha. Khawatir oke, mungkin share. dengan Ya, share slide nanti sinyalnya. ya stop share. Ya, jadi ternyata setelah saya banyak menjalani kehidupan ini gitu ya, kunci pertamanya adalah, kunci yang terkuat adalah menerima takdir apapun yang Allah kasih, apapun bentuknya. Yang kedua adalah mau ngaku apapun yang kita rasa, karena kita baru bisa bangkit, kita baru bisa tenang menjalani semua takdir Allah, kita baru bisa merasa ringan menjalani takdir Allah ketika kita mau ngaku sama Allah. Ya Allah, berat banget. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku marah. Ya Allah, nggak apa. Tapi bilangnya sama Allah, ngadunya sama Allah. Ketika kita ngadu sama Allah, itu tuh meringankan, menghilangkan sedikit demi sedikit beban kita. Karena Allah Maha tahu. Tanpa kita ngomong sama Allah, Allah tahu. Terus kalau Allah tahu, kenapa kita harus ngaku teh sama Allah? Ketika kita ngaku sama Allah, ketika kita jujur sama Allah, sebenarnya itu cara kita untuk pelan-pelan berserah sama Allah, untuk pelan-pelan nyender sama Allah. Ya Allah, nggak kuat, berat banget ya Allah. Karena cuma cerita sama Allah, kita nggak akan dijudge. Karena cuma cerita sama Allah, kita nggak akan dibilang payah. Karena cuma cerita dan ngadu sama Allah, kita nggak akan dibilang lebay. Apapun yang kita ceritain sama Allah, Allah dengar, dan Allah nggak akan pernah sia-siakan semuanya. Ya. Dan eh, ada kalimat yang sering saya bilang buat anak-anak saya. Lakukan apapun yang terbaik, yang bikin kamu bahagia, asal tidak merusak akhiratmu. Artinya, kalau dengan menolak takdir, kamu bahagia, dan yakin akhirat kita aman, lakukan. Tapi kalau ternyata dengan menolak takdir Allah, kita nggak bahagia, bikin hidup kita berat, ya jangan. Kalau dengan menyimpan luka bertahun-tahun, menyimpan kemarahan bertahun-tahun,
itu bisa bikin kamu bahagia, dan yakin akhirat kita aman, dan yakin nanti kita dihisapnya ringan, simpan luka itu selama mungkin. Tapi kalau ternyata menyimpan luka, menyimpan kemarahan, membuat hidup kita nggak bahagia, hidup kita berat, dan yakin nanti hisapnya berat, lepaskan semua itu. Kembalikan kepada Allah. Paling itu aja sih, Kang. Masya Allah. Baik, Teh Galica, jazakillah khair. Terima kasih banyak Teh Galica atas materinya yang relate banget ya di pagi ini, Bapak Ibu. Ayah Bunda gimana nih materi pagi ini? Relate kah? Cocok kah? Boleh dong kita ramein lagi kolom chatnya. Kira-kira insight apa yang Bapak Ibu, Ayah Bunda dapatkan di webinar pagi ini? Kalau yang saya ambil ada yang bisa saya highlight dari materi tadi adalah karena cuma cerita kepada Allah kita nggak akan dijudge. Oh itu kena banget ya. Dikala kita cerita ke manusia itu malah tersebar berita-beritanya, malah balik lagi kita yang semakin berat. Tapi udah serahin aja semuanya sama Allah gitu. Insya Allah relate banget. Jazakumullah khairan Teh Ica, sangat relate. Banyak banget yang didapat. Sekarang aja udah nangis. Masya Allah. Makasih, sangat bermanfaat, sangat solutif. Curhat sama Allah itu paling aman, luar biasa. Bismillah, aku menerima ya Allah. Karena itu yang terbaik menurut engkau. Relate banget, sangat bermanfaat. Masya Allah. Teh Gadica, sekali lagi terima kasih banyak ya materinya Teh di pagi ini. Dan Bapak Ibu, Sama. baik, dan Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, yang ingin belajar lebih dalam lagi, yang ingin belajar lebih detail lagi sama Teh Galica, Bapak Ibu, ayah bunda, insya Allah di pekan ini, di tanggal 25, di hari Sabtu nanti, kita akan ada kelas secara eksklusif bersama Teh Galica ya, dengan judul Seni Mengelola Kecewa. Bukan hanya dengan Teh Galica, nanti juga akan ditemenin oleh guru kita, Bunda Ambar, yang di sana kita akan mempelajari akar dari rasa kecewa dan amarah, mengenali apakah ini luka saat ini atau luka lama, belajar merilis emosi tanpa memendam atau meledak, menata hati agar kembali bergantung. Nah, bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin materi lebih deep dan lebih detailnya lagi, boleh langsung aja daftar, klik linknya di kolom chat, atau yang mau tanya-tanya dulu, boleh hubungi Kak Khadijah. Tapi untuk keluarga besar MSP, kelas ini gratis dan bisa langsung akses. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin gabung dengan grup keluarga besar MSP, boleh langsung aja klik linknya di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda juga yang sekiranya mendapatkan ingin memperluas kebermanfaatannya lagi di pagi ini, saat ini kami izin reminder lagi sedang berkolaborasi dengan Masjid Eko Wakaf. Ya, bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin memberikan sedikit dari rezekinya, boleh langsung aja di-scan krisnya atau boleh langsung ditransfer ke rekening BSI 202 2120 2115 atas nama Masjid Eko Wakaf. Mudah-mudahan segala yang Bapak Ibu, Ayah Bunda berikan bisa menjadi wasilah terbangunnya masjid ini dan juga bisa menjadi wasilah terbentuknya peradaban Islam di Bogor, Luwisade. Insyaallah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita maksimalkan waktu ya. Bagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang ingin bertanya, boleh langsung aja raise hand atau tadi sih saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah, sebelum saya bacakan, mungkin ada yang ingin raise hand terlebih dahulu. Oke, Alhamdulillah ada bunda-bunda yang raise hand ya. Mungkin kita mulai langsung aja ya. Teh Galica, izin kita ke Q&A. Boleh. Iya, enggak. Baik, kita mulai dari Bunda Rahma dari Kendari. Mangga, Bunda Rahma, boleh ditanyakan ke Teh Galica ya pertanyaannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Garica dan Kang Tirza. Izin Teh, ini memang materinya relate ya, karena qadarullah eh, lagi menjalani takdir Allah seperti itu. Qadarullah kemarin divorce dan saat ini single mom seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Allah mempertemukan dengan Meaningful Ways ini yang tiap pagi selalu memberikan cas buat ruhiyah gitu ya, sehingga ya alhamdulillah tidak
tidak tumbang-tumbang amat lah gitu. Iya Teh, tapi saya mau menanyakan terkait dengan tadi, terkait tahapan-tahapan kehilangan tadi ya, mulai dari denial hingga acceptance. Eh, dari setiap tahapan itu, eh, secara ini ya, Teh, maksudnya secara ilmiahnya itu, apakah setiap tahapan itu ada durasi waktunya, kemudian apakah setiap step tahapan ini ada treatment khusus atau misalnya dia perlu dirilis mulai dari tahap denial, kemudian angry dan sebagainya hingga acceptance. Lalu ketika misalnya seseorang itu stuck di satu tahapan, kira-kira apa yang terjadi gitu, Teh? Nah, memang terkait dengan materinya hari ini, kalau secara keseluruhan ya, artinya dari dirangkum dari mulai denial hingga acceptance, ya tentu pasti berujung pada ya menerima seperti itu. Walaupun menerima itu tadi kata Teh Ica sendiri tidak semudah yang kita ucapkan gitu ya, karena ketika seseorang itu bisa menerima, memang dia butuh ilmu dulu, butuh pengetahuan dulu gitu. Ya, tadi saya katakan bahwa saya bersyukurnya karena ketemu grup ini ya, alhamdulillahnya tiap hari selalu diberikan insight-insight yang alhamdulillah menambah ruhiyah saya, menambah semangat saya seperti itu Teh. Tapi bagaimana di luar sana dengan seseorang yang ya kodaro mungkin belum belum dapat ilmunya. Nah, ini seperti ini Teh. Maksudnya mungkin bisa diberikan penjelasan terkait dengan setiap fase-fase tadi, Teh. Makasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi udah ada jawabannya sendiri loh. Karena benar, semua tahapan itu nggak ada waktunya yang pasti. Ya, seberapa cepat kita bisa sampai di tahap menerima acceptance itu, bagaimana kita salah satunya ditentukan oleh dengan siapa dan berada di lingkungan seperti apa kita. Ya. Tadi, alhamdulillah tetehnya ngerasa bahwa dengan ikutan apa namanya di grup ini gitu kan ya, banyak 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 jadi lebih mudah menerima jadi segala macam. Kebayang nggak teh kalau kita lagi dapat ujian Allah gitu ya, terus kita kita cerita sama orang, terus orangnya misalnya kita cerita, tahu nggak sih aku tuh mau cerai soalnya suami aku selingkuh. Ih, orang kayak gitu tuh ya harus dibalas dulu. Masa sih gitu kan? Jadi memang kita harus berteman dengan orang-orang yang selalu membawa kita ke arah kebaikan, selalu mengingatkan kita untuk apapun itu kembali ke Allah, kembali ke Allah, kembali ke Allah, gitu ya. Tapi kalau kita deketnya ngegenge sama yang kompor beleduk gitu kan ya, oh suami kamu selingkuh, balas dong, kamu juga harus selingkuh dong gitu kan. Gak bisa, pokoknya kamu harus nuntut ini, itu gitu kan. Jangan mau gampang cerai, oh segala macam lah ya. Itu kan eh, apa ya, untuk bisa sampai di titik benar-benar menerima, oh ini takdir yang terbaik dari Allah. Oh, aku sampai harus ada di titik bercerai, mungkin menurut Allah masanya udah selesai. Ya, masa aku untuk sebagai istri berbakti udah selesai, tapi ya Allah aku udah melakukan semampu sebisa aku, semaksimal aku sebagai istri, aku udah menjalankan perannya. Ya Allah ridhoi keputusan ini. Itu kan akhirnya ujung-ujungnya menerimanya juga dan mengambil keputusannya ini lillahi ta'ala. Tapi ketika kita mengambil keputusan, ketika kita menerima takdir Allah masih untuk validasi orang lain, masih untuk dianggap hebat sama orang lain, ya ujung-ujungnya menjalaninya jadi lebih berat. Banyak orang ya udahlah aku terima aja, biar kata orang aku dianggapnya orang sabar. Daripada aku dianggap payah nggak punya iman, jadi aku milih ya udah terima aja. Biar kata orang, wah iya si Ica mah hebat, si Ica mah apa namanya kuat, ya kan? Itu akan lebih mudah untuk menerima, benar-benar paham banget bahwa semua takdir Allah pasti yang terbaik. Minimal ketika kita denial ya,
Ketika kita nolak atau kita masih mengejar validasi orang lain, di mulutnya kita bilang, aku udah nerima kok. Tapi lihat deh, ada penyakit fisik apa aja yang muncul. Sering pusing, perutnya sering perih. Kalau sekarang lagi musim GERD, ya. Semua itu apa sih? Stres, ya. Cemas yang berlebih, overthinking. Ya. Overthinking itu apa? Biasanya kita selalu berusaha menghandle, menyelesaikan semua yang ada di kepala kita. Berserahnya di mana? Ya, jadi semua orang fasenya, durasinya beda-beda. Kita akan semakin cepat kalau kita setiap harinya semakin mempelajari, semakin mendalami tentang takdir Allah, tentang keberadaan Allah di hidup kita, tentang kehadiran Allah untuk kita, gitu kan? Semakin kita nggak banyak mempelajari itu semua ya, untuk bisa menerima takdir Allah itu terasanya sulit. Dulu saya itu tipe orang yang selalu mengatur semuanya sendiri. Bahkan tentang rezeki pun saya atur. Oh, sebulan ini saya harus bayar SPP sekian, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Oh, bulan berarti selama sebulan saya butuh sekian. Oh, kalau kurang, ternyata masih kurang nih, butuhnya misalnya 20 juta, ternyata baru ada 15 juta. Oh, harus apa ya? Oh, artinya saya harus kerja ini, harus ini, harus ini, harus ini. Gitu kan? Jadi dipikirnya uang itu dibayar dengan uang. Permasalahan uang, solusinya adalah uang. Ternyata benar. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat sangat mempengaruhi. Ingat, saya selalu diingetin, nggak gitu loh teh. Masalah uang nggak selalu harus kita carinya uang. Ketika kita berpikirnya masalah uang dicari uang, akhirnya kita bisa 24 jam mencari uang. Dari pagi sampai pagi kita kejarnya uang. Ya, sampai sholat pun nanti ajalah, ini lagi kerja. Kalau ke skip, nanti gimana? Kan aku harus nyari uang. Padahal bekerja itu kan jeda antara sholat dan sama sholat ya. Itu kan ternyata ya. Jadi banyak orang yang ikhtiar dunianya 90%, ibadahnya 10%. Padahal yang Allah mau nggak gitu. Berserahnya besar, tapi tetap ikhtiar. Tapi tetap yakin bahwa rezeki itu Allah yang atur. Ketika saya mengikuti omongan ustadz yang ngasih tahu saya, ya itu tidak saya sangka-sangka. Yang saya pikir rezeki saya itu hanya lewat saya, hanya lewat suami kalau kami bekerja. Ternyata enggak. Dengan tiba-tiba ada orang ngirim makanan, tiba-tiba ada yang tiba-tiba dapat beras, tiba-tiba dapat baju dikasih gitu kan, tiba-tiba ada endorse apa. Ya kan? Artinya apa? Kita nggak harus keluar uang untuk beli baju. Itu kan? Jadi ketika kita udah mulai memahami tentang rezeki Allah, tentang segala macam gitu ya, kita akan mudah menerima dan mudah untuk cepat sampai ke tahap acceptance. Tapi kalau kita hanya di tahap awal terus, ya Allah kenapa sih harus aku? Ya Allah kenapa sih aku nggak mau? Terus aja di situ. Dirasain terus sakitnya. Dinikmatin sakitnya tanpa kita move on, tanpa kita move up. Ya akan lama. Yang selalu saya ingat, kita boleh kenal sama banyak orang, tapi berteman itu harus milih. Karena pilihlah teman yang selalu membawa kita ke arah yang benar. Itu sih. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oh, mau mengingatkan nanti hari Sabtu itu eventnya, nanti insya Allah akan ada sesi terapi. Saya akan ajarin dep terapi, yang nanti teman-teman terapi itu bisa teman-teman lakukan setiap saat, apapun itu, di luar dari event itu, nanti teman-teman bisa melakukan sendiri. Nanti hari Sabtu akan ada sesi dep terapi, kita nangisnya yang tadi udah nangis nih, nah nanti nangisnya pas sesi terapinya bisa lebih puas, bisa lebih terarah. Karena nangisnya bukan hanya sekedar energi sedihnya aja yang keluar, tapi insya Allah kita bisa mengangkat akar masalah apa sih yang ada di hidup kita. Gitu ya, mudah-mudahan Allah ridhoin teman-teman semua bisa ikut event hari Sabtu.
Karena insya Allah nanti terapinya bisa teman-teman lakukan kapanpun untuk diri sendiri. Oke? Itu aja. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Teh Galica atas jawabannya ya. Dan izin Bunda Ratih, karena sudah 7:05 mungkin Bunda bisa langsung ikut aja ke webinar yang insya Allah hari Minggu nanti ya Bunda. Izin Afwan. Baik, terima kasih banyak Teh Galica atas jawabannya. Sama. Terima kasih juga ayah bunda, abang kakak yang telah datang ya. Alhamdulillah gak kerasa udah 1 jam lebih kita ada di webinar ini dan kita sudah ada di penghujung event. Sekali lagi Teh Khadijah, jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Teh Khadijah dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, selalu dimudahkan urusannya dan mudah-mudahan selalu dilancarkan acara setelah ini ya Teh. Dan kepada Bapak Ibu, ayah bunda semuanya juga, terima kasih jazakumullah khairan katsiran telah datang, telah hadir dan telah mengikuti webinar Meaningful Ways. Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, Alhamdulillah. Yuk kita sempurnakan aja ya. Tapi sebelum itu saya mau lihat dulu nih. Gimana kira-kira pada pagi hari ini materinya sebelum kita tutup. Thanks banget. Terima kasih ilmunya. Masya Allah full daging. Alhamdulillah relate banget. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Waktu juga yang memisahkan kita ya. Maka sama-sama aja kita langsung tutup pertemuan di pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Daging banget. Kita lanjut dengan istighfar sepenuh rasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Saya Firza mewakili tim di balik layar dari Meaningful Ways mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan yang terjadi pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum It's this warahmatullahi feeling, I wabarakatuh. know it's gonna Waalaikumsalam be warahmatullahi okay, 'cause you wabarakatuh. are here to Sehat-sehat stay. semua. There's Jazakillah no Keluarga. khairan. doubt that it's Terima gonna kasih end Teh strong. Galica That's the path you chose. Alhamdulillah Teteh. hari ini semoga I bermanfaat can't untuk stop kita thinking semua. about Amin ya you. rabbal alamin. I know Kita you're semua here by dapatnya my di side. Baitullah. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Recording stopped. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow till I, cause I follow till I. Subhanallah.